Shalom pemirsa, kita bersyukur kondisi pandemi COVID-19 di negara kita sudah mulai mereda. Dan kita terus berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan pegang kendali untuk pemulihan segala sesuatunya. Kali ini di episode terbaru A Story to Tell, kita akan mendengarkan sebuah cerita bagaimana beliau ini berjuang di garis depan karena dia adalah seorang dokter yang menangani banyak pasien. Dan ternyata dia juga mengalami hal yang luar biasa selama pandemi itu. Dengan kisahnya kita akan dengarkan langsung dari Dr. William Lewis. Perkenalkan, nama saya William. Saya sehari-hari berprofesi sebagai seorang dokter di sebuah klinik di kota Solo. Dokter klinik di kota Solo? Iya. Berarti praktek dok? Praktek. Oh, selama pandemi kemarin berarti menangani banyak kasus pasien COVID ya? Iya. Oh, iya. Mungkin bisa diceritakan dok, kira-kira pengalaman apa selama menangani pasien-pasien ini? Ya, waktu itu sih pertengahan bulan Juni ya. Waktu itu pandemi COVID-19 kembali merebak, kembali meledak. Tinggi-tinggi. Terus ada varian Delta itu kan. Ya. Waktu itu praktekan saya ramai banget. Bahkan saking ramainya sampai saya tuh pulangnya tengah malam gitu kan. Jadi biasa kalau praktek itu jam 8, jam setengah 9 sudah selesai. Waktu itu sampai jam setengah 11-an. Oh. Ya. Per hari kira-kira berapa pasien? Ya, sekali 25-an. 25 per hari? 25-an. Oke. Ya. Dan itu 90%-nya COVID semua. COVID semua? Berarti cukup menegangkan ya waktu itu ya? Iya. Waktu itu kan sejak pertengahan bulan Juni kan mulai banyak itu pasiennya ya kan. Nah itu begitu terus setiap hari 25-an gitu dari Senin sampai Sabtu. Sampai akhirnya awal Juli ya sekitar tanggal 6 itu ya, itu saya merasa nggak enak badan. Pencernaan saya terasa nggak beres gitu. Jadi waktu itu rasanya tuh mual, nyeri ulu hati sama badan nggak enak semua gitu kan. Ya, saya pikir waktu itu sakit mah saya kambuh. Kan kebetulan saya punya riwayat sakit mah juga gitu ya. Jadi saya coba minum obat mah. Selama 2 hari minum kok nggak ada perbaikan ini, malah semakin menjadi-jadi gitu mualnya kan. Terus saya inisiatif coba swab, dan ternyata hasilnya positif. Langsung obat-obatan saya ganti untuk ya pengobatan COVID ya. Tapi 2 hari minum obat itu saya mulai batuk dan nyeri dada. Setiap kali batuk sampai kayak dipukul gitu dadanya. Tapi masih di rumah ya waktu itu ya? Masih di rumah. Ya. Cuman saya waktu itu tetap optimis. Ini pasti ya sakit paling banter ya gejala ringan lah gitu OTG, kan. ya. Kalau OTG jelas enggak karena saya ada gejala. Gitu. Ya paling enggak ya gejala ringan lah. Gitu. Ya, terus ternyata kok besoknya saya sesak napas ini. Sesak napas. Dan waktu itu saya belum bisa cek pakai oximeter karena di rumah itu nggak punya oximeter ya. Jadi karena saya itu optimis ya, saya kan nggak punya riwayat penyakit bawaan. Orang tua saya juga sehat-sehat semua, nggak ada yang punya penyakit bawaan juga, penyakit keturunan itu nggak ada. Terus sehari-hari juga saya rajin olahraga, makanan saya jaga, makan makanan bergizi gitu kan, dan protokol pencegahan COVID selalu saya lakukan tuh ya. Jadi ya saya tuh paling kemarin-kemarinnya saya mikir tuh kalau misalkan suatu saat saya kena COVID pasti jadinya OTG. Paling banter separah-parahnya ya gejala ringan gitu. Jadi saya merasa saya nggak butuh tuh oximeter. Buat apa gitu kan, karena saya cukup optimis dengan kesehatan saya. Tapi ternyata saya membutuhkannya. Ya tapi puji Tuhan hari itu ada salah seorang teman care yang ngasih oximeter ke rumah, dikirim gitu kan. Terus saya coba, saya pakai. Wih, ternyata nggak sampai 95 tuh.
Padahal kan minimal itu harus 95 kan, harus di atas 95 kan saturasinya. Iya. Tapi saya waktu itu cuma 93, 92, 93 gitu. Karena saya nggak percaya, saya coba itu 10 jari saya pasang semua. Ternyata ya Sama aja. sama aja, nggak ada yang 95, 93, 92 semua. Terus mulai, wah kok berat ini. Iya. Akhirnya saya coba proning position itu untuk meningkatkan saturasi Kadar, oksigen kan. Saya coba, ternyata nggak ngefek. Nggak ngefek. Bahkan malam itu semakin sesak namanya, nafasnya. Semakin sesak. Terus saya coba ukur lagi saturasinya, turun lagi. Makin turun. 87. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit. Iya, rumah sakit. Dan di rumah sakit itu juga penuh perjuangan ya. Karena mana-mana rumah sakit penuh. Waktu itu IGD penuh. iya. IGD penuh sampai antri-antri di luar. Iya. Ya, tapi puji Tuhan karena pertolongan Tuhan akhirnya saya bisa masuk di IGD salah satu rumah sakit di Solo Baru situ. Iya. Ya. Waktu pertama kali mengetahui bahwa Dr. William terkena itu dan saturasinya terus drop harus dirawat di rumah sakit, gimana perasaannya? Ya, nggak nyangka sih saya ini. Nggak nyangka. Saya benar-benar nggak nyangka kalau saya ini bisa kena COVID gejala berat. Itu benar-benar nggak nyangka. Iya. Ya. Tapi di situ saya menyadari ya bahwa kita ini manusia itu ternyata lemah banget. Iya. Jadi nggak ada orang yang cukup kuat di hadapan Tuhan gitu. Sentil kasih penyakit sedikit langsung KO gitu kan. Iya. Ya. Kita ini manusia lemah. Jadi ya gitulah. Iya. Terus Selama di dalam rumah sakit mungkin ada cerita Cok gimana? ya, waktu itu saya kan dari IGD disuruh mondok kan. Iya. Masuk di waktu perjalanan masuk ke kamar di Bangsal itu, saya mulai teringat sama berita-berita yang pernah saya baca. Dokter A meninggal karena COVID, Dokter B meninggal karena COVID. Nah, saya jadi mikir, wah apa umur saya udah cuma sampai segini ya. Kalau misalkan ini adalah saat-saat terakhir saya, kalau Tuhan memang memanggil saya setelah ini, apakah saya ini sudah cukup layak? Terus mulai teringat semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Saya memang sudah Kristen, sudah terima Tuhan Yesus. Tapi ya namanya manusia masih tetap berdosa. Dan ada dosa-dosa yang saya ulang-ulang terus gitu. Misalkan hari ini berdosa melakukan ini, malam minta ampun, besoknya saya ulang lagi, malamnya minta ampun lagi, besoknya lagi, dan begitu terus. Saya merasa apa layak tuh. Nanti pertanggungjawabannya ke Tuhan ini gimana gitu. Terus juga semua pelayanan yang saya lakukan ini apakah sudah layak ya? Saya mungkin bisa pelayanan lebih maksimal, tapi tidak saya lakukan gitu. Jadi kira-kira dianggap pelayanan sekedarnya apa enggak ya? Kira-kira tuh berkenan di hadapan Tuhan enggak ya hidup saya ini gitu. Ya mulai takut sih saya. Nah, tapi terus saya teringat sama perkataan gembala saya. Waktu itu gembala saya pernah bilang, surga itu bukan tempatnya orang baik. Tapi surga itu tempatnya orang berdosa yang dosanya sudah diampuni. Seketika ketika saya teringat kalimat itu jadi tenang, dikuatkan, jadi yakin gitu, yakin bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya, sudah diampuni. Gitu. Dan itu titik balik dokter di dalam rumah sakit dan merasa dikuatkan kembali. Iya. Wow. Mungkin waktu selama di rumah sakit ada hal-hal lain nggak yang perlu diceritakan nih buat para pemirsa? Ya, saya juga waktu itu merasa kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dimanapun kondisi kita berusaha untuk selalu menjadi berkat gitu. Nah, waktu itu ada salah seorang pasien. Itu kan waktu itu satu kamar itu kan isinya 3 pasien ya. 3 pasien. 3 pasien. Nah,
kebetulan saya di paling ujung kiri, sebelahan sama salah seorang pasien yang baru masuk juga. COVID juga? COVID juga itu pasti ya kok. Bangsa kan, COVID. Bangsa COVID itu nggak iya. mungkin dicampur sama penyakit lain kan. Ya. Nah waktu itu kita kenalan, terus saling sharing gimana awal mula kok ketularan COVID dari mana gitu kan. Nah terus sampai akhirnya kita sharing mengenai ketakutan kita gitu. Ya waktu itu saya cerita sih sama dia, saya juga sempat takut mati. Tapi ya kemudian saya teringat sebuah kalimat bahwa surga itu bukan tempatnya orang baik, tapi tempatnya orang berdosa yang dosanya sudah diampuni. Jadi dari situ saya merasa jadi tenang Pak, saya bilang gitu sama pasien sebelah itu. Ya, terus ya selama sakit di rumah sakit itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya kita lemes, cuma bisa tiduran aja sambil pakai oksigen ya. Itu saya berusaha tetap memuji Tuhan, dengerin YouTube lagu-lagu pujian, terus firman juga saya dengerin, dan saya tetap berusaha ikut care gitu. Oh, waktu di rumah sakit itu ke care? Iya. Waktu itu kan care-nya kan masih online ya, karena masih pandemi kan. Gitu. Jadi pakai Zoom saya berusaha untuk tetap ikut care, karena saudara-saudara seiman itu, teman-teman care itu ya, itu mereka yang menguatkan saya gitu. Mereka mendoakan, ngasih support, ngasih penguatan gitu, dan benar-benar kerasa banget perhatian dari mereka itu. Nah, ceritanya waktu lagi care itu pasien sebelah ini yang tadi ngobrol itu dia ikut dengerin, dan dia mulai tampak tertarik gitu. Ya. Jadi yang semula cuma duduk di atas tempat tidurnya, dia mulai agak turun, agak ke samping, mendekat ke saya sambil dengerin gitu. Nah, terus sudah malam harinya bapak ini gawat kondisinya, dia kritis. Tapi sempat tertolong. Jadi kondisi kritisnya waktu itu tertangani. Terus pagi-pagi itu subuh-subuh saya pengen ke toilet waktu itu. Pas melewati tempat tidurnya bapak itu, dia memanggil, Pak, tadi aku ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Saya mulai kaget toh. Ketemu Tuhan Yesus gimana Pak? Iya, tadi waktu aku gawat, Tuhan Yesus datang menolongi aku. Gitu. Terus ya waktu itu saya cuma jawab, ya tetap semangat ya Pak, berdoa Pak. Saya cuma jawab gitu aja. Tapi terus siang harinya bapak ini dipindah ke ICU, dan besok pagi-paginya saya dengar kabar dia sudah nggak ada dari panggil Tuhan. Berarti itu malam terakhir ya? Iya, malam terakhir, dan saya bersyukur di saat-saat terakhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amazing. Luar biasa. Nah, Dok, ketika setelah selesai melalui itu semua, hari ini kondisi dokter gimana? Hari ini ya sudah sehat. Pasti luar biasa. Nah, waktu itu saya dinyatakan sembuhnya bagaimana? Dinyatakan sembuhnya itu setelah 10 hari. Jadi saya mondok 10 hari baru boleh pulang. Nah, selama proses penyembuhan ini kan, waktu masih mondok di rumah sakit itu selama 10 hari itu saya bener-bener dikuatkan banget sama teman-teman care gitu. Mereka telepon, video call, mendoakan saya, tanya gimana kabarnya, ada yang ngirim makanan. Terus ya yang luar biasa itu tadi teman care yang ngasih oximeter. Terus ada lagi teman care yang mencarikan Avigan. Waktu itu kan Avigan itu kan susah banget nyarinya kan. Ya, di mana-mana di Solo nggak ada. Terus dia nyariin ke apotek-apotek di luar kota. Terus ada lagi teman care yang mintain Avigan ke saudaranya. Jadi waktu itu teman saya ini saudaranya kena COVID. Saudaranya kena COVID juga? Kena COVID, ya. Punya stok Avigan di rumah. Diminta sama dia. Karena kondisi saya lebih gawat. Lebih gawat. Iya. Padahal saudaranya sakit loh. Tapi kok diminta dikasihkan saya, ini kan luar biasa kan. Nah, itu sangat terberkati banget. Terus ada lagi ini yang paling keren ini, istri saya. Ini Wonder Woman banget gitu kan.
dia benar-benar mendampingi saya waktu itu. Iya. Datang berkunjung, walaupun cuma lewat jendela kan, karena kan nggak boleh masuk ruangannya kan, lewat kaca itu kan. Dia cuma dia datang berkunjung itu benar-benar nguatin saya banget. Dan dia juga nyariin pendonor plasma ke PMI sampai antri sampai tengah malam juga dia lakukan untuk saya. Itu luar biasa. Sampai hari ini pemulihan total 100% ya. Ya, amazing. Saksinya luar biasa, Dok. Nah, mungkin dari semua cerita ini ada nggak pesan yang mungkin disampaikan dari Dr. William selama perjalanan kisah ini? Ya, pesan saya untuk teman-teman di rumah ya, jangan ada di antara kita yang merasa diri ini kuat. Kita semua ini manusia lemah. Nggak ada orang yang cukup kuat di hadapan Tuhan. Disentil sedikit KO gitu kan. Ya. Terus pergunakanlah waktu kita di dunia ini dengan baik untuk melayani Tuhan. Ya. Jangan sampai ketika nanti saatnya tiba kita dipanggil Tuhan, kita bingung, belum melakukan apa-apa di dunia. Terus nanti jadinya gimana? Jadi mumpung kita masih ada di dunia, mulai saat ini ayo kita melayani Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Terus juga selalu kenakanlah ketopong keselamatan. Ya. Ketopong keselamatan itu maksudnya mempersenjatai diri untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu pasti akan mengacaukan pikiran kita di saat-saat terakhir kita itu. Kayak tadi, saya baru masuk rumah sakit kan. Saya jadi meragukan keselamatan saya kan. Jadi kira-kira saya ini diampuni enggak ya? Saya cukup layak enggak ya? Padahal yakin akan keselamatan itu kan pelajaran dasar pertama kekristenan. Tapi saya jadi enggak, jadi melupakan pelajaran itu. Jadi ragu, saya ini kira-kira bisa masuk surga apa enggak gitu. Sempat meragukan. Iya, jadi meragukan. Jadi ya selalu persenjatai diri kita dengan ketopong keselamatan. Caranya gimana? Ya kehidupan rohani kita harus beres. Saat teduhnya harus beres. Baca Alkitab, direnungkan. Kehidupan doanya juga harus benar. Itu aja sih. Luar biasa. Terima kasih buat waktunya, Dr. William. Pergunakan selalu waktu yang ada ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita masih hidup di dunia, pergunakan waktu sebaik mungkin. Dan yang kedua, tadi pesannya, pergunakan selalu ketopong keselamatan supaya kita akan memakainya di saat-saat kita memerlukannya. Begitu episode A Story to Tell kali ini bersama Dr. William, dan kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya dalam kisah-kisah yang lain tentunya. Karena kami percaya setiap kita punya cerita. Tuhan memberkati.